Halo, kembali lagi bersama kami. Saya Anissa Deskafonia dan rekan saya Egina Bumiarti. Di sini kami akan membahas tentang film Porifera. Ada pula pokok bahasan yang kami bahas, yaitu apa itu film Porifera, ciri-ciri film Porifera, cara makan film Porifera, struktur tubuh film Porifera, klasifikasi film Porifera, dan cara reproduksi film Porifera. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu film Porifera. Apa sih film Porifera itu? Porifera itu berasal dari bahasa Latin yang artinya berpori. Porifera merupakan hewan air yang hidup di laut. Nah, biasanya di air yang asin. Bentuk tubuh seperti tumbuhan yang melekat pada suatu dasar laut. Jadi Porifera dapat berpindah tempat dengan bebas. Tubuh Porifera seperti tabung yang memiliki banyak pori, lubang kecil pada posisinya, dan mempunyai rongga di bagian dalam. Adapun ciri-ciri dari film Porifera ini, yang pertama itu adalah eukariotik multiseluler. Apa sih eukariotik multiseluler ini? Nah, jadi eukariotik multiseluler ini artinya bahwa di tubuhnya itu terdiri dari banyak sel. Yang kedua itu diploblastik. Apa sih diploblastik ini? Nah, diploblastik ini adalah memiliki dua lapisan tubuh. Yang pertama itu lapisan epidermis dan yang kedua adalah lapisan mesenkim. Selanjutnya adalah umumnya tubuhnya bervariasi. Tubuh dari Porifera ini bervariasi, ada yang simetri radial dan asimetri, yang artinya itu memiliki bentuk tubuh yang tidak simetri. Kemudian permukaan tubuhnya berpori. Nah, sesuai dengan namanya, Porifera ini tubuhnya memiliki banyak pori-pori. Lalu pencernaan intraseluler. Nah, pencernaan secara intraseluler ini artinya terjadi di dalam sel. Nah, dalam sistem pencernaannya dibantu oleh sel koanosit dan sel amogosit. Kemudian Porifera ini dapat ditemukan di perairan asin atau di laut, atau sebagian besar 150 spesiesnya ini dapat ditemukan di air tawar. Lalu semua organisme film Porifera ini adalah organisme akuatik atau hidupnya di air. Untuk reproduksi dari film Porifera ini terjadi melalui dua cara. Yang pertama itu ada seksual dan yang kedua aseksual. Nah, untuk secara seksual ini dia bersifat hermafrodik, yang artinya di dalam satu tubuh ini terdapat dua sel, yaitu sel gamet jantan dan betina. Kemudian untuk aseksual, dia terjadi cara pertunasan dan fragmentasi dan memiliki kemampuan regenerasi. Kemudian karena Porifera ini sangat simpel, jadi dia hanya memiliki sistem secara difusi, yaitu respirasi dan ekresi. Dan uniknya lagi, Porifera ini tidak memiliki sistem syaraf. Makanya dia ini termasuk hewan yang sangat rendah dibandingkan dengan spesies selang yang lainnya. Pori-pori pada tubuh Porifera disebut dengan ostium. Ostium tersusun atas saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh yang disebut dengan spongosul atau paragaster. Spongosul bermuara pada osculum. Struktur tubuh Porifera terdiri atas, yang pertama adalah spikula. Spikula berfungsi sebagai rangka tubuh. Spikula dibentuk oleh skleroblast. Yang kedua ada amogosit. Amogosit berfungsi mengangkut hasil pencernaan dan membuang zat sisa metabolisme. Yang ketiga ada koanosit. Koanosit berfungsi sebagai penangkap dan pencerna makanan. Koanosit memiliki flagel, memiliki vakuola, dan juga memiliki nukleus. Selanjutnya ada ostium. Ostium berfungsi sebagai mulut atau sebagai saluran masuknya air dan makanan. Selanjutnya ada pinakosit. Pinakosit merupakan sel-sel epitel sederhana yang berfungsi sebagai pelindung. Pinakosit merupakan sel-sel yang menyusun bagian terluar tubuh dari Porifera. Selanjutnya ada arkeosit. Arkeosit berfungsi sebagai sel reproduktif, misalnya untuk pembentukan tunas, pembentukan gamet, dan berperan dalam reproduksi sel. Terakhir ada mesoglea.
Mesoglea adalah daerah yang mengandung gelatin, tempat terdapatnya spikula, amoebosit, dan arkeosit. Untuk mengetahui bagaimana cara porifera mendapatkan makanannya, marilah kita saksikan video animasi berikut. Porifera merupakan kelompok hewan berpori dengan bentuk seperti tabung, seperti mangkuk, atau menyerupai tumbuhan yang menetap di dasar perairan. Pada bagian puncak tubuh porifera terdapat osculum yang berfungsi sebagai saluran pelepasan. Melalui osculum inilah air yang masuk lewat pori dikeluarkan bersama dengan pembuangan zat sisa. Pada permukaan tubuh porifera terdapat pori atau ostium yang berfungsi sebagai saluran masuknya air dan makanan. Dengan demikian, ostium juga berfungsi seperti mulut. Apabila ada makanan yang masuk bersama air melalui ostium, maka koanosit atau sel berflagel akan menangkapnya dan mencernanya secara intraseluler. Hasil pencernaan selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amoebosit. Porifera mengambil oksigen langsung dari air melalui sel-sel di permukaan tubuhnya dan membuang zat sisa seperti karbon dioksida dan amoniak langsung ke air. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan bagaimana cara porifera mendapatkan makanannya? Selanjutnya, berdasarkan tipe saluran airnya, porifera dapat dibedakan menjadi tipe askonoid, tipe sikonoid, dan tipe leukonoid atau tipe ragon. Tipe askonoid merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling sederhana. Tipe sikonoid merupakan porifera dengan tipe saluran air yang lebih rumit. Dan tipe leukonoid atau tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling rumit. Porifera dapat bereproduksi secara aseksual dan juga secara seksual. Secara aseksual, porifera berkembang biak dengan membentuk tunas atau bading dan dengan membentuk umula atau tunas internal. Secara seksual, porifera berkembang biak melalui fertilisasi antara gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Fertilisasi berlangsung di dalam daerah mesoglea. Apabila zigot telah berkembang dan membentuk larva, maka larva akan dilepaskan dari tubuh porifera dewasa. Selanjutnya, larva akan menempel di dasar perairan dan tumbuh menjadi porifera muda dan porifera dewasa. Meskipun porifera ini tergolong hewan hermafrodit, namun kedua sel yang berfertilisasi berasal dari dua individu porifera yang berbeda. Hal ini disebabkan karena waktu pematangan kedua gamet yang tidak bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan bahan pembentuk stikulannya, porifera diklasifikasikan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas calcarea. Kelas ini memiliki stikula dari kalsium karbonat yang bersifat keras. Yang kedua adalah kelas hexatiloida. Kelas ini memiliki stikula yang banyak mengandung benang silikat atau kersik. Kelas yang ketiga adalah kelas demospermia. Kelas ini tersusun atas serabut-serabut spermien yang lunak. Dalam kehidupan manusia, porifera memiliki peran diantaranya adalah sebagai alat penggosok. Alat penggosok ini berasal dari hewan kelas demospermia yang telah mati. Porifera juga dapat berperan sebagai bahan baku obat, yaitu apabila porifera bersimbiosis dengan bakteri sehingga membentuk suatu zat yang dinamakan dengan zat bioaktif. Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh dari film porifera. Simak videonya ya. Spons adalah beberapa hewan tertua dan paling sederhana di dunia. Nah, tubuh simetris mereka sendiri dari satu atau lebih tabung dengan tabung di bagian atas. Spons itu ini memompa air dari laut melalui lubang mereka yang disebut pori-pori. Nah, makanannya itu diambil dari ini air laut. Nah, berisi apa sih? Berisi bakteri dan partikel kecil yang diambil dari air laut tersebut.
dijadikan sebagai makanan. Hey, ada yang mau tahu mengetahui sesuatu yang sangat penting tentang spons? Mereka hermafrodit, berarti mereka dapat berfungsi sebagai dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan loh. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.